Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hidup manusia mesti ada dua hal. Yang keduanya kelihatan selalu bertentangan ataupun berhadap-hadapan. Yang pertama adalah manusia kadang-kadang mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Manusia memiliki rumah yang bagus, memiliki halaman yang luas, memiliki keluarga yang harmonis, memiliki tetangga yang baik-baik, memiliki tatanan masyarakat yang mapan, yang menyenangkan. Nah, kehidupan ini maka butuh di dalam diri manusia, yaitu sifat syukur. Yang kedua, manusia kadang-kadang mengalami kesusahan, keterpurukan, keterbelakangan. Manusia kadang-kadang sulit untuk mencari nafkah, mencari penghidupan. Kemudian memiliki keluarga yang kacau balau, memiliki tetangga yang tidak mengenakan pikiran dan badan, memiliki teman-teman yang tidak pengertian, dan juga kadang-kadang sering tertimpa musibah ataupun ujian-ujian dan rintangan-rintangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal ini mesti ada di dalam diri manusia. Maka hal pertama, jika manusia memiliki kesenangan, maka hendaklah timbulkanlah rasa syukur dalam diri kita semuanya. Hal kedua, ketika manusia mendapatkan keterpurukan dan kesusahan, maka hendaklah manusia harus berusaha untuk memiliki sifat sabar. Di dalam Al-Quranul Karim, orang yang memiliki sifat syukur dan sifat sabar disebutkan dengan predikat yang sama. Ketika Nabi Daud alaihi salam kemudian diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak, yaitu anak yang memiliki kekuatan, kekuasaan, dan seorang raja dan juga seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Kemudian memiliki kerajaan yang sangat luas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan predikat kepada Nabi Daud, yaitu wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab, yaitu dengan kata-kata ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba, innahu awwab, sesungguhnya beliau adalah insan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian predikat yang kedua juga sama diberikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam ini mendapatkan kesusahan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Ayyub sebetulnya mendapatkan kenikmatan, memiliki hewan ternak yang banyak, memiliki kebun yang sangat luas, kemudian memiliki keluarga dan juga anak, laki-laki ataupun perempuan. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayyub alaihissalam dengan berbagai macam ujian. Nabi Ayyub sakit selama 12 tahun. Kemudian rumahnya Nabi Ayyub hancur, sampai anak-anaknya yang ada di dalam rumah tersebut meninggal dunia semuanya. Kemudian hartanya juga akhirnya terkobar, hartanya juga menjadi sirna. Maka Nabi Ayyub walaupun dalam keadaan terpuruk semacam ini, Nabi Ayyub tetap sabar, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga Nabi Ayub diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hambanya Allah, sesungguhnya beliau adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Shad ayat 44. Wa khudh biyadika dhikran fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ternyata ketika Nabi Daud bersyukur atas nikmat Allah, kemudian diberikan predikat ni'mal abdu. Nabi Ayub mendapatkan kesusahan kemudian sabar, maka Allah pun memberikan predikat yaitu ni'mal abdu innahu awwab. Maka dari itu marilah kita semuanya berusaha memikirkan diri kita masing-masing, bahwasanya ketika kita berada di dalam kesenangan dan kebahagiaan, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang bersyukur, dan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang yang senantiasa sabar terhadap ujian tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di era wabah corona ini kita berusaha marilah menguatkan kesabaran kita. Karena sabar itu memiliki nilai yang sangat tinggi, apalagi sabar terhadap musibah. Kalau kita sabar melaksanakan ketaatan hanya 300 derajat. Sabar di dalam menghindari kemaksiatan hanya 600 derajat. Tetapi orang yang sabar di dalam menghadapi musibahnya Allah Subhanahu wa taala, menurut paman Nabi Muhammad Sayyidina Ibni Abbas, maka akan mendapatkan 900 derajat. Sungguh sangat luar biasa pahala bagi orang yang sabar di dalam menghadapi wabah ataupun musibah. Ingat-ingat oleh kita semuanya bahwasanya seorang mukmin apabila mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah pun menguji hamba tersebut. Semakin banyak ujian, berarti semakin Allah cinta kepada hamba tersebut. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya orang yang paling banyak ujiannya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling tebal agamanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang paling banyak ujiannya adalah diantaranya yaitu para nabi. Kita melihat sendiri Nabi Nuh alaihi salam telah disakiti oleh kaumnya. Sampai Nabi Nuh selama 950 tahun hanya yang mengikuti beliau hanya 80 orang. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah disakiti oleh Raja Namrud, sampai Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam kobaran api yang sangat besar. Kemudian Nabi Ibrahim juga diuji, disuruh untuk menyembelih anaknya Ismail. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehilangan anaknya yang soleh, yang ganteng, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, hatta ibyaddat ainahu minal husni, sampai pandangan matanya Nabi Yakub alaihissalam sampai memutih, saking terlalu banyak beliau meratapi atau menangisi kepergian anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Anaknya juga Nabi Yusuf alaihissalam juga sama, diuji, dimasukkan ke dalam sumur dan juga dipenjara. Nabi Musa juga menghadapi Bani Israel yang sangat kuat, menghadapi Fir'aun, menghadapi Haman, menghadapi Qarun. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam juga menghadapi disakiti oleh kaumnya, khususnya kaum Yahudi. Dan semua nabi-nabi
juga banyak sekali ujian-ujian mereka semuanya. Dan inilah manusia terbaik, manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ujiannya, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak ujiannya, semakin tebal keimanannya. Pada saat ini kita semuanya berusahalah untuk sabar di dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita selama 2 bulan disuruh untuk tinggal atau tetap di rumah, maksudnya kecuali hal-hal yang penting, ini tidak seberapa dibandingkan dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, kepada para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para ulama yang kadang-kadang mereka dicaci maki, kemudian dikatakan sebagai tukang sihir, mereka dikatakan dukun sebagai dukun, mereka juga kadang-kadang tidak lepas dari siksaan-siksaan secara fisik ataupun siksaan secara psikis. Ini sebagai ujian bagi kita semuanya. Kita menyadari bahwasanya kenikmatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiadalah tara, tiadalah ujung, banyak sekali, tanpa batas. Ingatlah bahwasanya kemudahan Allah itu tanpa batas, tetapi kesulitan itu adalah terbatas. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita lihat kata al-usr, kesulitan, memakai alif lam, ini menunjukkan bahwasanya kesulitan manusia itu terbatas. Berapa harikah kita sakit seumur hidup? Berapa harikah kita mengalami kehilangan pangan? Berapa harikah kita tidak makan? Berapa harikah kita kehilangan keluarga? Tetapi dibandingkan dengan kemudahan kita, berapa tahunkah, berapa puluh tahunkah kita makan? Berapa puluh tahunkah kita menghirup udara? Berapa puluh tahunkah kita sehat walafiat? Ini harus kita ingat-ingat bahwasanya kenikmatan kita tanpa batas, sedangkan kesulitan kita terbatas. Jangan sampai kesusahan dan kesulitan yang terbatas ini melupakan kesenangan dan kebahagiaan yang tanpa batas. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Kita bisa melihat contoh-contoh para ulama yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ujian kena penyakit bawasir, sampai darahnya mengalir siang dan malam. Imam Syafi'i radhiyallahu an sangat ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai beliau mengatakan, "Ya Allah, jika ini ujian ini berupa sakit ini adalah merupakan ridho-Mu, maka tambahilah penyakit bawasir untukku. Allahumma in kana fi hadza ridhoka fazidni minhu." Ketika Imam Syafi'i mengatakan hal ini, didengarkan oleh gurunya, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah ta'ala. Akhirnya gurunya mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Mah ya Muhammad, salillah al-afiyah, fa'ana wa anta lasna min rijalil bala." Jangan begitu wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mintalah kepada Allah kesehatan. Saya dan engkau bukanlah orang-orang yang termasuk rijalul bala, orang-orang yang hanya bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga mempunyai kesempatan, mempunyai keinginan juga ingin mendapatkan afiahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh tentang kesabaran Imam Syafi'i di dalam menghadapi sakit yang diderita oleh dirinya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sabar di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ingatlah bahwasanya selama kita masih hidup di dunia, maka kita masih tetap akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia adalah darul ibtila wal imtihan. Dunia adalah tempat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ujian ini adalah merupakan umpannya Allah Subhanahu wa ta'ala kita semuanya untuk mendapatkan ikan yang sangat besar. Karena kalau orang memancing ikan biasanya umpannya kecil, tetapi kemudian mendapatkan ikan yang sangat besar. Nah, ini apabila kita pada saat ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa virus corona ini, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan ikan yang sangat besar, yaitu kebahagiaan dari Allah yang tiada tara. Idza azamal matlub istakhaffa ma badal. Mudah-mudahan kita terimanya. Allahumma ja'alna sabura waj'alna syakura wa fi ainina saghira wa fi a'inin nasi kabira. Mudah-mudahan kita termasuk minas sabirin, yaitu min sabbarin. Nah, ada orang-orang yang sangat sabar terhadap segala cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.